Kembali lagi di Nobar Cuy Gaskan. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Oke coy, kita gaskan. Sepasang suami istri bersama anjingnya baru pindah ke kota. Karena suaminya seorang polisi dan ia dipindah tugaskan ke kota ini, yaitu kota Providence. Istrinya sedang mengandung anak mereka sekitar 7-8 bulan. Officer Sally bertemu dengan Officer Will di kantor polisi. Ia merupakan rekan kerja Officer Sally selama bertugas di Providence, yang biasa kita bilang Polsek Providence karena merupakan kota kecil di Amerika. Officer Will menceritakan semua tentang daerah Providence. Dia juga mempunyai hobi memancing dan menembak ikan. Officer Sally pindah ke Providence untuk mencari suasana baru bersama keluarga kecilnya dan anaknya yang akan segera lahir. Mereka berdua saling bertukar cerita di coffee shop. Owner coffee shop menceritakan bahwa ia kenal dengan ayah Officer Sally dan pernah mendengar cerita tentang ayahnya. Ayah Officer Sally dulu seorang perampok bank Morehead. Ia mengambil sebagian untuk keuntungan dirinya sendiri. Keluarga mereka hancur. Ayahnya mengambil semua yang dimiliki ibu, ia, dan saudaranya. Berbanding terbalik dengan Officer Sally yang menjadi seorang polisi, istri Sally yang sedang hamil besar mencoba untuk merapikan barang-barang yang masih berantakan di rumahnya. Ia pergi ke pasar untuk membeli beberapa peralatan yang diperlukan. Sampai di toko retail, dia bertemu seorang yang aneh. Dia bertanya dengan owner toko retail bahwa orang itu adalah orang yang dapat menyelesaikan semua masalah yang kita miliki. Dia biasa dipanggil Irishman. Officer Will punya pacar, padahal pacarnya itu sudah memiliki suami. Mereka sering berkencan di rumah tanpa pengetahuan suaminya. Pria brengsek juga dia coy. Saat Officer Will asik berkencan di rumah pacarnya, Officer Sally disuruh menunggu di mobil dinasnya. Tidak terasa, ia ketiduran dan tiba-tiba ada panggilan darurat sedang berlangsung. Ia segera meluncur ke TKP kediaman seorang bernama Chetlow. Officer Sally memanggil Officer Terry, namun tak ada jawaban. Ia langsung segera meluncur dan meninggalkan Terry di sana. Tiba-tiba di sana Sally bertemu dengan perempuan pemilik rumah. Ia tidak pernah mengirim laporan adanya perampokan yang terjadi di rumahnya. Karena kegaduhan yang terjadi, Sally dan perempuan tersebut saling bertengkar dan tak sengaja membuat ia terjatuh dan kepalanya tertusuk kayu hingga mati. Karena kejadian itu membuat ia takut. Will kemudian datang ke lokasi dan memarahi Sally karena telah meninggalkannya. Akhirnya Will menyampaikan kalau laporan 1115 bukan perampokan tapi tindakan asusila. Ternyata perempuan itu bernama Virginia Chetlow, istri dari orang terkaya di kota Providence bernama Wallace Chetlow. Tak sengaja mereka berdua menemukan uang yang banyak di meja, yang mengubah pikiran mereka untuk mengambil uang tersebut dan membuat seakan-akan kematian Virginia Chetlow adalah karena aksi perampokan. Kemudian ada panggilan 11-1 dan itu kejahatan perampokan. Mereka berdua meluncur ke lokasi. Tiba di sana mereka berdua bertemu Wallace Chetlow. Dia menceritakan semuanya. Dia sempat bilang bahwa ada tukang pijat yang tiap hari datang ke rumahnya. Namun, Sally dan Will tidak bertemu dengan dia saat mereka diundang Virginia Chetlow untuk minum kopi di rumahnya, dan tidak ada satupun barang berharga dan uang yang hilang di rumahnya. Uang yang mereka dapat tadi mereka simpan di dalam bangker besi dan kode kunci gembok yang hanya mereka berdua yang tahu, dan akan dibagi rata hingga permasalahan mereka selesai. Setelah seharian mereka bekerja, Sally pun ke rumah dan bercerita atas semua yang mereka alami hari ini. Namun tak disangka Sally memfitnah Terry bahwa ia telah membunuh Virginia Chetlow di hadapan dan mereka mengambil uang dan kunci gemboknya pun diberitahu Sally ke istrinya. Di lain cerita, ternyata tukang pijat itu masih ada di rumah Virginia dan ia melihat semua kejadian saat Sally dan Terry masih berada di rumah Chetlow. Sally dan Terry datang ke rumah tukang pijat untuk mengintegrasi apa aja yang dilakukan saat di rumah Virginia. Dia mengakui hanya memberikan jasa pijat. Virginia kadang kesepian karena Wallace selalu bekerja. Dia bahkan memberikan layanan tambahan seperti membawa barang belanjaan, memasang foto, dan sesekali menari eksotis untuk kepuasan gairah seks Virginia.
Sang suami, apa salah jika aku ingin bahagia? Di lain cerita, Wallace pulang ke rumah dan menemukan istrinya telah mati. Dan respon Wallace Chetlow sangat datar, tanpa ada rasa sedih sedikit pun. Dia pun besoknya kembali bekerja seperti biasanya dan bertemu Deborah, asisten pribadinya. Mereka telah menjalin hubungan percintaan dan mereka juga memiliki hutang atas kematian istrinya. Ia pun segera untuk melunasi hutangnya. Kemudian orang Kolombia, Wallace bertemu dengan orang Kolombia. Ternyata ia telah menyuruh orang tersebut untuk membunuh istrinya dengan imbalan uang yang ditaruh di atas meja. Saat melaksanakan aksinya, ternyata Virginia telah mati lebih dulu dan uang yang dijanjikan tidak ada. Ia pun marah terhadap Wallace karena tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan mereka. Karena Virginia telah mati lebih dulu dan itu bukan olehnya. Ia meminta uang tersebut untuk kembali padanya, namun Wallace tidak tahu siapa yang telah membunuh istrinya tersebut. Wallace diberikan waktu 48 jam untuk menemukan dan mengembalikan uang tersebut kepada Columbia. Terry diundang oleh Sally dan istrinya makan di rumah mereka. Mereka bercerita cukup lama dan istrinya Terry merasa ada hal yang mencurigakan dari diri Terry. Sally dan Will melanjutkan untuk mencari informasi mengenai keluarga Chetlow. Mereka mengunjungi sebuah hotel untuk menanyakan dengan siapa Wallace Chetlow biasa menginap. Dan benar, dia biasa menginap di hotel itu bersama asisten pribadinya. Kemudian menyampaikan semua informasi tersebut kepada Kapten. Namun Kapten menyampaikan bahwa pembunuhnya bukan Wallace Chetlow. Di sini Kapten Murphy telah mengetahui sesuatu hal. Dia istri yang hamil. Istri Sally pergi ke toko retail. Dia meminta bantuan Irishman untuk menghabisi Terry karena ia sangat ketakutan dengan interogasi yang dilakukan oleh Terry terhadapnya. Dia pun nekat mengambil uang yang Sally dan Terry simpan di dalam bangker besi untuk membayar Irishman. Irishman mencoba membunuh Terry di rumahnya. Beruntung ia selamat berkat bantuan pacarnya. Sally juga curiga dengan Cat, sang terapis pijat. Akhirnya ia pun ke sana dan benar, Cat bersama ibunya telah mengambil uang punya Virginia dan Wallace. Sampai di rumahnya, ia melihat Wallace dan asisten pribadinya sudah ada di rumah Cat. Mereka saling bunuh dan menyisakan asisten pribadi Wallace yang masih hidup. Terry curiga bahwa Sally yang telah mengirim orang untuk membunuhnya. Mereka pun bertemu di rumah Sally dan segera memeriksa uang yang telah mereka simpan. Kapten Murphy telah mendapat informasi tersebut dan segera ke lokasi. Mereka berdua membuka bengkernya dan uang mereka telah hilang. Terry langsung bunuh Sally saat itu karena tahu bahwa uang mereka telah diambil oleh istrinya. Dan uang itulah sebagian yang ia berikan kepada Irishman untuk membunuh Terry. Boom. Istri Sally pun pergi meninggalkan kota Providence dan Terry pun mengejarnya hingga sampai di dermaga. Terry menceritakan semua yang terjadi, bahwa Sally yang telah membunuh Virginia. Selama ini ia telah dibohongi oleh Sally. Datang Kapten Murphy di sana dan langsung menembak Terry. Istri Sally melahirkan anaknya. Kapten Murphy menginterogasinya kenapa Terry mengejarnya. Kapten Murphy pun mencoba untuk membantu agar ia bisa hidup dan keluar dari lingkaran yang mengerikan itu. Namun istri Sally tidak menggubrisnya. Tidak lama setelah Kapten Murphy meninggalkan istri Sally, ternyata orang Columbia suruhan Wallace telah di sana dan mengambil uang serta membunuh istri Sally di kamarnya. Dan orang Columbia diikuti oleh asisten pribadi Wallace. Hingga di dalam lift, mereka saling membunuh untuk memperebutkan uang tersebut dan akhirnya mereka berdua pun mati. Kapten Murphy menemukan mereka sudah tak bernyawa dengan uang yang berserakan. Anak Sally kini dirawat oleh Kapten Murphy. Akibat keserakahan, banyak nyawa manusia yang mati.